Sotiotu Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat template untuk menyusun laporan proposal skripsi atau skripsi ya. Kita set di layout dulu, kita atur marginnya, layout, kemudian margin ya. Margin itu untuk pengaturan tepi kanan, tepi kiri, tepi atas, tepi bawah, custom margin. Nah, di sini sudah cm, top itu yang atas. Ini top atas biasanya ini 3 cm, left itu biasanya 4. Ini langsung diblok aja, langsung ketik 4. Atau tinggal naik turunkan ini tanda ini. Nah, ini tambahkan jadi 3. Tambahkan lagi 3. Nah, 4 nih. Untuk penjilitan biasanya agak lebar ya. Exported. Kemudian di sini itu whole ya. Oke. Kalau sudah dirasa cukup kita oke. Oh, atau papernya kita atur juga. A4 misalnya. A4 margin. Nah, kemudian oke. Nah, ini mulai perhatikan dari sini ya. Pengaturan margin atau tepi, pengaturan tepi kanan, tepi kiri, tepi atas, tepi bawah. Sekarang kita akan mengatur section atau seksinya. Ini berbeda-beda halamannya ya. Misalnya ini halaman cover, mungkin ya, halaman cover. Kita enter. Kemudian biasanya di halaman cover itu nggak ada nomor halamannya ya, jadi kita buat seksi yang berbeda. Caranya masuk menu layout, kemudian break, kemudian di sini section break. Nah, ini next page. Nah, langsung dia ke halaman 2. Misalnya 2 ini halaman judul dalam. Kita enter. Ini biasanya halamannya sama, misalnya menggunakan Romawi kecil ya, I1, I2, berarti kita page yang sama. Layout, masuk layout. Oh, ini enter dulu di sini, enter 1 kali atau 2 kali boleh. Masuk layout, break, dan page ya. Lah halaman judul misalnya kasih cut halaman pengesahan, kita enter 2 kali, klik, kemudian kita layout, break, masih page yang sama, kasih kata pengantar ini ya, kita enter, klik, nah masih yang sama, break, page. Nah, setelah kata pengantar misalnya halaman persembahan, kita enter, klik, nah kemudian out, break, page, kemudian halaman moto boleh, moto, enter, layout, break, page lagi, daftar isi, kita enter, kemudian layout, break, page, daftar isi misalnya ada dar tabel, enter, klik, kemudian layout, break lagi, page karena masih sama,
Kalau ada gambar, daftar gambar, kita enter, daftar gambar, layout, break, page, apa misalnya abstrak, enter, kemudian layout, break, kita ke new page atau section yang berbeda ya. Kita masuk ke bab 1 misalnya. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Enter, page break, kemudian cari page, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, enter, masih sama, berarti layout, break, page, kemudian bab 3 metodologi penelitian atau metode penelitian juga boleh. Enter, masih layout, break, kemudian page, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, enter, kemudian layout, break, kemudian page, bab 5 saran dan kesimpulan dan saran, kemudian yang terakhir bab daftar pustaka atau daftar referensi, kita buat layout, seksi yang berbeda, page, daftar pustaka. Nah, kalau kita kecilin ya, di ke atas sudah ada 16 halaman. Nah, kita tambahkan nomor halamannya. Sekarang kita klik di sini, kita agak besarkan. Nah, double klik di bawahnya cover di sini ya, halaman judul, klik. Nah, sini. Nah, ini halaman cover ini kan enggak ada halamannya ya. Nah, kita mulai dari sini. Ini di sini klik insert page number, kemudian cari misalnya bottom of page, kita cari yang tengah sini ya, line number. Nah, ini kok masih yang atas masih ikut. Nah, nanti di remove saja. Ini di remove. Kalau bawahnya hilang, hilang. Kita ikan lagi ya. Atau nah, ini mulai dari yang pertama ini 1, 2. Kenapa masih ada yang atas? Kita harus buat yang berbeda ini, same as previousnya di sini ya. Ini dihilangkan link to previous ya, ini tidak ada, hilang. Nah, jadi ini kita hapus lagi nih, kita remove page number. Nah, kita lihat bawahnya
Nah, ini ada. Dan kita klik di sini. Nah, double klik. Kemudian kembali ke desain, page number, kemudian format page numbernya. Kita klik, kita ubah fontnya ke Romawi kecil ya. Klik. Dan start at-nya mulai dari 1. Nah, kalau kita lihat, ini covernya ini nggak ada halamannya. Kemudian ini mulai dari sini, mulai ada halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abstrak 9. Nah, gini kita atur kok 10. Nah, kita atur nih same previousnya kita hilangkan ya. Klik di sini ya. Link to a previous nih. Jadi di sini nggak ada, hilang. Ini yang di bab satunya ini. Kita klik ini. Kemudian kembali ke desain, kemudian page number, kemudian format page numbernya kita ubah mulai di 1. Nah, ini sudah formatnya yang kemudian start at-nya sini saja, mulainya dari 1. Nah, ini kan 1 sudah berubah. 2, 3, 4, 5. Dan di daftar pustaka nggak ada. Kita klik ya. Nah, ini kosongkan, berarti ini klik di sini. Link up previousnya di sini kita hilangkan supaya section yang berbeda. Kemudian remove page number. Nah, ini hilang. Nah, udah ada nih. Ya, hilang. Jadi nanti tinggal ketikkan saja, misalnya di sini, misalnya kita ngetik bab 1. Mulai bab 1 ya. Nah, kita klik. Nah, ini. Kita enter. Nah, ini sudah 1. Nah, jadi nanti otomatis dia 2. Ini di bab 1, 1. Ini 2, ini halaman kosong 2. Ini yang bawahnya mengikuti. Ini 3, terus ini. Nah, ini 4, terus mengikuti. Sekarang kita pengaturan heading ya. Heading itu untuk halaman yang teks yang di atas judul sini ya, heading. Misalnya halaman pengesahan dibuat lebih besar ukurannya, bentar juga halaman persembahan, nanti di bab 1 juga, bab 2, bab 3 itu pakai heading 1, jadi nanti penomoran bertingkat nanti ya. Misalnya kita mulai dari halaman judul dalam sini deh. Nah, begini ya. Dari sini aja, halaman pengesahan. Nah, kita atur heading 1 ini, heading di home, kemudian di group style, kita ada group style, kita cari heading 1. Nah, dan ini kok warna berubah menyesuaikan dari ini, biru, kita rubah ya, baik jenis fontnya maupun warnanya atau ukurannya. Kita klik kanan saja di sini dan modify. Nah, ini name heading 1. Kita atur di sini formatnya, ini otomatis Calibri, kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, biasanya heading ukurannya berapa? Disesuaikan dari masing-masing kampus. Misalnya headingnya itu 18 ya, agak gede. Kita kasih warna hitam.
automatic saja. Spasi apa? Ada 1, 1,5, 2. Misalnya 2 juga boleh. Di sini kita klik 2, 1,5. 1,5 jaraknya, bolehlah 1,5. Nah, ini kemudian kita oke. Nah, tinggal klik sini. Klik, kemudian heading 1 sini, klik. Nah, udah berubah sini. Sama yang ini kata pengantar tinggal heading 1. Ini sudah berubah time New Roman 18. Semua nih sama. Ini heading 1. Semua ini heading 1. Halaman moto, daftar isi. Ini untuk agak susah di awal tapi nanti mudah di belakang ya. Kalau kita sudah mengetik banyak nanti ribet pengetahuannya kalau nggak dari depan. Abstrak. Kemudian bawah lagi ini bab ding. Nah, dan sini ding. Nah, ding satu ini karena level atas ya, paling atas ya. Nah, heading 1. Nanti kalau heading 2 ya berarti nanti di bawahnya ini. Ini sudah ada. Sekarang kita membuat daftar isi. Sudah ada. Sekarang kita membuat daftar isi. Kita ke daftar isi. Nah, di sini klik di sini. Kita masuk ke menu reference. Microsoft Word yang saya pakai versi 2016 ya. Jadi di sini ada di dalam itu ada table of content. Kita klik saja sini, klik. Kita custom. Ya udah otomatis saja apa yang sudah ada di sini kita oke. Nah, ini sudah ada otomatis ya. Ini mulai pengesahan I2. Nah, karena ini sudah tandai dengan heading. Nah, dari I2. Kalau mau ditambah I1 yang tadi halaman moto tadi ini belum di heading, ini judulnya tadi. Nah, halaman judul belum di heading. Kita ke home, heading 1. Nah, nanti akan muncul di sini di daftar isi. Nah, kok belum muncul sini. Nah, kita blok aja begini. Nah, blok oleh ini. Kita klik kanan, add fill saja, update fill, update and the table. Nah, dia ada halaman. Ini halaman judul dalam. I1, I2, 3, ini abstrak ya. Nah, ini kalau membuat daftar isi secara otomatis, nah nggak usah satu persatu ini ngetik titik-titik ini. Jadi kalau kita sudah mengetik naskah yang banyak nanti otomatis juga di sini menyesuaikan ya. Tinggal nanti di blok, kemudian klik kanan update fill. Nah, jadi kita menggunakan Microsoft Word tapi tidak menggunakan seperti mesin ketik. Jadi kita bisa atur seperti itu. Dan kita coba bawa ke bawah, paling bawah ke daftar isi ya, ke daftar pustaka. Nah, misalnya kita gini enter, kita enter. Nah, dia mau membuat lampiran ya, sini ada lampiran. Dan ini di heading 1 deh.
Oh, kalau di sini ada apa? Biasanya nggak ada nomornya ya, daftar pustaka itu. Kok di sini ada? Coba kita hilangkan ya. Nah, ini. Wah, ada 7. Kita remove sini. Remove. Oh, hilang semua. Kita undo. Ini yang sini saja. Dan yang sini kita hilangkan. Remove page number. Nah, ini masih ada ini go to, ini hilangkan. Di lampiran misalnya nanti kalau membuat tabel dengan posisi horizontal ya, kalau ini kan lampiran yang portrait, kemudian kita akan rubah ke atasnya to landscape, kita enter aja. Nah, begini kita menuju ke sini, ke halaman paling bawah, kita masuk menu page setup ya, adanya di layout, kemudian di sini group page setup. Nah, kemudian di sini kita pilih kelasnya landscape supaya menjadi horizontal atau mendatar. Apply to-nya kita rubah this point forward. Kita oke. Nah, ini sudah berubah. Kalau kita enter lagi terus, dia masih landscape atau horizontal. Terus, nah ini masih horizontal. Kalau mau dikembalikan lagi, tinggal klik di sini, masuk ke page setup lagi, layout, page setup. Di sini ada anak panah, klik. Kemudian kita pilih orientasi yang portrait. Nah, apply to-nya ini yang perlu diperhatikan. This section, this point forward, whole document. Kita pilih point. Oke. Nah, ini kembali lagi. Jadi, misalnya di sini nanti tabel titik itu. Nah, nanti isinya tabel gini ya. Dan ini apalagi lampiran apa gitu ya. Dasi atau instrumen gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.